Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam program Tabura Injil Klasik Siapin Selatan. Di hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami boleh bersyukur untuk kasih dan rahmat yang Tuhan boleh anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami selaku umat-Mu. Bahwa kami boleh ada, kami boleh menikmati kasih, berkat, anugerah sampai dengan hari ini Tuhan. Dan Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami boleh bersyukur di hari ini ketika kami ada dalam program Tabura Injil Klasik Siapin Selatan. Kami kembali akan memahami, kami akan kembali mendengarkan bahkan menghayati karya selamat Tuhan bagi kehidupan kami umat-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan di hari ini. Karena itu Tuhan, sebelum kami membaca, mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah atas kehidupan kami, yang diam di tengah-tengah kami, di dalam hati kami, yang akan memberikan kami hikmat, pengertian, pemahaman tentang apa kebenaran, apa maksud Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga ketika kami menjalani aktivitas kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah perayaan, memaknai akan kesengsaraan-Mu ya Tuhan Yesus, kami boleh menghayati dengan benar apa maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk membaca, mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi kita di hari ini dalam program Tabura Injil Klasik Siapin Selatan. Dan di hari ini kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, bahkan memahami akan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Sekali lagi kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Demikian bagian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, mendengarkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari pembacaan kita tadi dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-18, kita diberikan tema di hari ini, ada kuasa di dalam nama Yesus. Sekali lagi tema kita di saat ini, tema perenungan di hari ini, ada kuasa di dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan bagi kita mengawali akan perenungan kita sesuai dengan tema bagi kita.
apakah kita sebagai pribadi yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sungguh-sungguh percaya ada kuasa di dalam nama Yesus? Sekali lagi, satu pertanyaan bagi kita yang percaya, mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai keluarga, sebagai persekutuan di dalam Tuhan. Apakah kita sungguh percaya ada kuasa di dalam nama Yesus? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul 16 hingga ayat yang ke-18, dalam satu rangkaian perikop mulai dari ayat yang ke-13, tentang bagaimana Paulus memulai pelayanannya di Filipi dengan dia mencari tempat ibadah orang Yahudi berupa rumah doa, untuk bagaimana umat Yahudi, orang-orang Yahudi ada dalam persekutuan. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saat Rasul Paulus sampai di rumah doa, dia berdiskusi dengan beberapa perempuan, termasuk di dalamnya ada seorang perempuan dari Tiatira yang bernama Lydia, seorang yang penjual kain ungu. Dan ketika mereka bercakap-cakap bicara tentang kebenaran firman Tuhan, maka mereka percaya, termasuk di dalamnya Lydia. Bahkan dengan rasa percaya, dengan iman kepada Yesus Kristus, sehingga Lydia bahkan mengajak Rasul Paulus dan teman-temannya untuk datang ke rumahnya, untuk menumpang di dalam rumahnya selagi Rasul Paulus ada di Filipi. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana Rasul Paulus dalam pelayanannya di Filipi bukan hanya satu hari dia ada, tetapi bagaimana ketika dia ada di Filipi, dia terus-menerus datang ke rumah doa untuk memberitakan tentang keselamatan, tentang Injil Yesus Kristus, tentang bagaimana kasih Allah yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan setiap umat Tuhan lewat Yesus Kristus yang sudah menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib, dan dia bangkit untuk keselamatan. Itulah kebenaran yang sejati yang senantiasa Rasul Paulus beritakan dalam pekerjaan pelayanannya. Dan saudara-saudara, ternyata kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan ini, ketika Rasul Paulus dalam pelayanannya ada tantangan yang dia hadapi, di mana ada seorang yang kerasukan, hamba yang kerasukan roh tenung. Secara manusiawi apa yang dia katakan? Sesuatu pernyataan tentang siapa Rasul Paulus dan teman-temannya, sesuatu yang baik, karena dia mengatakan dalam ayat yang ke-17, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Sesuatu yang disampaikan secara logika manusia itu sesuatu yang baik, menyampaikan tentang siapa mereka dan apa yang mereka sampaikan, bahwa apa yang mereka sampaikan itu adalah tentang jalan kepada keselamatan. Tetapi kalau kita baca dalam bagian ini, sehari satu kali Rasul Paulus tidak menanggapi, tetapi ketika setiap hari dia datang ke dalam rumah doa, dia selalu diganggu dengan hal yang sama. Sehingga dikatakan Paulus tidak tahan lagi dengan gangguan itu. Ia langsung mengusir roh jahat itu keluar dari perempuan itu. Dengan satu kali saja dia berkata, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Ternyata saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh perempuan itu sesuatu yang baik kalau dipandang, didengarkan.
tetapi ia dipakai oleh iblis untuk mengganggu pekerjaan pekabaran Injil, pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus dengan kuasa, dengan keyakinan yang dia miliki di dalam Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Dan seketika itu pula roh jahat itu keluar dari perempuan itu. Suatu hal yang sungguh luar biasa. Hanya demi nama Yesus, kuasa roh jahat itu keluar dari hamba perempuan yang kerasukan roh tenung itu. Saudara-saudara yang kekasih, keluarga yang diberkati, nama Yesus itu penuh kuasa bagi setiap orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun dalam kenyataan perjalanan kehidupan kita bisa menyaksikan di saat ini, dewasa ini, nama Yesus dengan gampang saja orang menyebutkan. Bahkan sesuatu yang salah pun, kalau kita lihat, bisa dengan menyebut nama Yesus. Bahkan dipelesetkan. Nama Yesus yang begitu berkuasa. Kalau dalam pembacaan kita, seringkali dipelesetkan dengan hal-hal yang tidak baik. Orang segampang atau semudah mengatakan nama Yesus, tapi selanjutnya mengatakan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kata makian juga bisa mengiringi akan kata nama Yesus. Dan itu terjadi, kita lihat di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Sebut nama Yesus itu gampang. Bahkan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita bisa menyaksikan banyak hal yang kita temui, tantangan pergumulan. Karena nama Yesus sudah tidak lagi menjadi bagian yang penting untuk dihayati di dalam kehidupan. Sehingga kadangkala kita mengaku orang percaya, tetapi ketika dalam pergumulan, ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam banyak persoalan permasalahan, kita berseru memohon kepadanya, memohon kepada Tuhan. Kadangkala kita tidak menemukan jawaban yang membuat kita menyalahkan Tuhan dalam setiap apa yang kita alami. Sehingga lebih fatalnya kita memilih untuk pergi mencari orang-orang yang kita rasa dapat memberikan jawaban. Padahal kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kadangkala kita meragukan kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Karena itu tuh, saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman hari ini mau mengajar kepada kita. Mengajak kepada kita bagaimana benar-benar kita percaya dengan kuasa yang ada di dalam Yesus Kristus. Kalau benar-benar kita percaya, kita akan seperti Rasul Paulus. Hanya satu kali saja dia berkata, demi nama Yesus Kristus. Dia menyuruh keluar akan roh yang ada di dalam diri perempuan itu. Kita juga bisa melakukan itu dalam kehidupan kita. Dalam persoalan dan tantangan, kalau benar-benar kita percaya kepada Yesus Kristus dengan kuasa namanya, maka apa yang kita harapkan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Asalkan kita benar-benar memiliki kesungguhan iman di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah rela menderita sengsara, bahkan sampai mati di kayu salib, yang hari ini kita ada dalam penghayatan minggu kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Dia berkuasa, tetapi dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita umat manusia. Dan di dalam kuasanya kita memperoleh keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan karena itu sekali lagi,
Mari kita memaknai minggu kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Memang dalam perjalanan kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan Tuhan, pelayanan memberitakan Injil, kita akan selalu berhadapan dengan tantangan yang berasal dari kuasa kegelapan, kuasa iblis, yang kadang-kala bagi manusia itu sesuatu yang baik, sesuatu yang enak didengar. Secara logika manusia sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan, tetapi belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Tetapi satu hal yang penting bagi kita sebagai umat Tuhan, bagaimana Roh Kudus yang sudah dikaruniakan di dalam kehidupan setiap yang percaya. Dan kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempunyai kuasa yang besar untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sehingga kasih keselamatan, anugerah keselamatan akan senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan bagi kita di saat ini senantiasa menolong kita, senantiasa memberikan keyakinan bagi kita bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa Tuhan kami. Terima kasih oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa ada, yang senantiasa menaungi kehidupan kami, yang senantiasa bersama-sama dengan kehidupan kami, yang menuntun kehidupan kami, sehingga hari ini firman kebenaran kembali diperkenalkan bagi kami, bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Ketika kami percaya, ketika kami benar-benar beriman kepada Engkau ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada kuasa yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kami, asal kami mau hidup di dalam Engkau. Dan dalam pemaknaan akan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus di saat ini Tuhan, kami percaya kuasa kasih Tuhanlah yang akan bersama-sama di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami semua yang senantiasa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, senantiasa dikuatkan, senantiasa dibaharui dan dituntun untuk hidup di dalam Engkau, supaya anugerah keselamatan kehidupan yang kekal akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Sukacita di dalam Engkau ya Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikianlah program Tabura Injil Klasik Siapen Selatan di hari ini. Mari kita terus saksikan program Tabura Injil setiap harinya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.